Halo, Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya tidak casting ya, tapi kali ini saya akan membuat soprok. Jadi tutorial membuat soprok bagi pemula. Nah, ini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat soprok. Sini sudah ada cairan latex ini. Sudah saya aduk tadi antara latex dengan polimernya. Ini sudah siap untuk dicelup. Dan ini saya sudah punya molding-molding yang untuk cetakannya. Nah, untuk bahan-bahannya nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah apa aja bahannya untuk membuat soprok itu. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin membuat soprok, yang perlu diperhatikan tuh yang pertama adalah moldingnya, dan yang kedua adalah bahan untuk membuat soprok itu sendiri. Jadi moldingnya kita pilih yang lain dengan punya orang-orang lain, karena sekarang kan banyak beredar model-model soprok. Nah, kita sebisa mungkin kita buat molding yang beda dengan kepunyaan orang lain. Jadi jangan sama lah. Nah, ini saya punya satu molding yang biasa saya pakai ini, namanya Mami Seksi. Nah, ini juga actionnya sangat bagus dan ini boleh dikata jarang yang punya atau belum ada lah di pasaran. Jadi saya sering pakai ini dan sering ada yang pesan juga untuk model ini. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan membuat soprok model si boleng. Ini juga sering saya pakai untuk casting sehari-hari. Jadi ini bahan udah siap. Latex ini sudah dicampur dengan polimer, sudah diaduk dengan konsentrat yang tepat, artinya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Dan saya di sini tidak menggunakan cairan bening. Biasanya cairan bening itu digunakan untuk mempercepat pengeringan. Tapi untuk menghemat biaya saya tidak pakai cairan bening itu. Jadi setelah kita celup ini, kita ketok-ketok di medianya supaya tidak menetes. Nah, setelah dia sudah cukup seperti ini, langsung kita taruh di sini. Begitu untuk selanjutnya. Kalau kita pakai cairan bening, setelah diketok-ketok, dicelup diketok-ketok di sini, itu langsung kita celup di cairan bening. Nah, nanti setelah cairan bening itu kering, bisa dicelupkan lagi. Nah, dengan tanpa cairan bening ini, setelah dicelup, diketok-ketok, itu taruh di sini, ini juga nunggu agak kering ya. Jadi kalau masih basah ini kita celup lagi, nanti dia bisa bentuknya kurang bagus. Jadi seperti inilah yang saya lakukan untuk membuat soprok si boleng. Jadi kawan-kawan bisa mencobanya di rumah. Nah, pencelupan seperti tadi itu membutuhkan 6-7 kali celupan ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa nyelupnya antara 6, 7, atau 8 kali lah. Dilihat ketebalannya nanti. Kalau memang dirasa sudah cukup, 7 celupan pun sudah cukup. Nah, selanjutnya setelah udah 7 kali celup, kita bisa menentukan warna apa yang akan kita buat. Misalkan kita membuat, kalau saya mencontohkan yang warna putih. Ini si boleng ini mau saya buat warna putih. Biasanya saya membuat dalam beberapa warna, tapi ini kita contohkan warna putih. Jadi setelah 6 kali celup itu yang dasaran, selanjutnya untuk yang terakhir ini kita kasih warna sesuai yang kita inginkan. Misalkan warna kuning, putih, atau merah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk warna putih. Nah, ini dia sudah jadi warna putih, nanti tinggal kita tunggu dia sampai kering. Oke, kita lanjutkan Mas Bro. Ini setelah tadi pewarnaan itu sudah kering, kita kan tadi mau ambil contoh warna putih. Ini setelah kering dan ketebalannya juga sudah cukup, jadi langsung bisa kita buat motif sesuai selera kita.
Mungkin teman-teman punya ide untuk membuat motif tersendiri, silakan nanti dicoba. Namun tahap pertama kita buat, kalau saya buat bagian matanya dulu. Bagian mata. Ini motifnya bebas ya, sesuai selera Mas Bro sekalian. Bisa mau dibuat motif apa, yang penting motif kita kalau bisa jangan sama lah dengan motif orang lain. Jadi biar ada ciri khas tersendiri gitu. Jadi produk Mas Bro nanti apa? Nah di situ udah ada ciri khas, sudah ada model sendiri, jadi nanti mudah dikenali oleh orang lain. Ini saya membuat motif asal-asal aja lah, sebagai contoh aja ya. Yang penting dia kita buatkan motif. Motifnya itu menyesuaikan dari keinginan masing-masing, sesuai selera. Mau dikasih motif bunga, mau dikasih motif garis-garis, atau bola-bola, itu sesuai selera. Kita buatkan mata. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Warna body pun nanti mau warna apa ya tinggal disesuaikan dengan keinginan aja. Kalau menurut saya warna itu merupakan selera dari para pemakai atau pengguna atau caster ya. Jadi warna itu bukan seleranya ikan, tapi seleranya orang yang melihat atau yang memiliki soprok kita nanti. Jadi kita selesaikan aja satu soprok ini untuk pewarnaannya. Jadi saya ambil ini warna hijau. Jadi nanti warna sesuai selera aja lah, mau dibuat seperti apa. Yang penting urutan-urutannya atau bahan-bahan untuk membuat bodinya ini sudah pas, dirasa pas, tidak ketebalan atau terlalu tipis, karena akan berpengaruh nanti kalau terlalu tebal atau terlalu tipis, berpengaruh saat digunakan nanti. Yang penting di tahap celupan itu kita sudah menguasai dengan baik. Untuk pewarnaan atau motif itu lebih mudah. Yang penting soproknya nanti sudah pas gitu ya ukuran ketebalannya ya. Karena itu yang paling utama dan nanti itu yang menentukan kualitas dari soprok itu sendiri. Kita selesaikan aja satu
bodinya ini supaya jadi dulu. Kita buat motif yang mudah aja, hanya sebagai contoh. Karena nanti saya yakin Mas Bro sekalian, teman-teman bisa lebih bagus membuat motifnya, punya daya kreasi yang bagus dalam membuat soprok nanti. Karena saya lihat banyak teman-teman yang masih mengeluhkan pada tahap pembuatan bodinya itu, begitu selesai di motif dan dilepas, nah itu hasilnya masih keras, dia terlalu keras atau tidak lentur gitu. Padahal keutamaan dari soprok ini, dia harus mempunyai daya lentur yang bagus, karena itu nanti akan membuat soprok kita sukses di spot mancing. Dan soprok yang bagus itu biasanya dia kuat sampai beberapa lama, walaupun kita sering mendapatkan ikan dengan soprok kita itu, tapi dia tidak mudah rusak. Dia masih tetap bagus kualitas karetnya, tidak mudah robek, dan juga dia tetap awet, tetap bagus penampilannya. Dan itu harus dirawat. Kalau untuk kita sebagai pemakai ya, kalau kita sebagai pembuat soprok atau lure maker, ya kita harus menjaga kualitas dari soprok itu sendiri, agar nanti para pelanggan kita tidak kecewa dengan produk yang kita buat. Ini model yang sering saya pakai, dan model ini sudah banyak yang menggunakan, baik untuk wilayah Indonesia maupun ke luar negeri juga. Ini sudah pernah dikirim juga yang model ini. Nah, ini sementara kita buat seperti ini. Kita tunggu sampai kering dulu, nanti matanya kita motif lagi biar matanya lebih hidup. Baik Mas Bro sekalian, jadi selanjutnya kita selesaikan pembuatan motif ini ya. Kita lanjutkan membuat penyelesaian di bagian mata. Kita kasih warna putih dulu sebagai dasar, nanti kita kasih warna lainnya lagi. Jadi nanti untuk membuat motif harus punya daya kreasi sendiri ya, agar produk kita punya ciri khas tersendiri, mudah dikenali oleh orang lain. Jadi kita harus punya hasil kreasi sendiri. Karena kita akan lebih bangga kalau kita membuat suatu produk tapi hasil dari daya cipta kita sendiri, bukan ikut-ikut orang lain. Nah, ini sudah menyelesaikan bagian mata. Nah, bagian mata ini terserah kawan-kawan Mas Bro sekalian nanti mau dibuat seperti apa ini langsung mau dikasih warna hitam, warna matanya hitam putih gitu ya.
seperti ini. Seperti ini. Terus saya kasih kombinasi warna merah misalkan. Ini saya tutup dengan warna merah. Ini juga saya kasih warna merah aja. Nah, matanya merah jadi. Nah, ini sudah 99% jadi ini. Baiklah Mas Bro, teman-teman sekalian, jadi hari ini kita sudah bisa membuat soprok sendiri ya. Jadi dengan mengikuti tutorial yang sudah saya buat ini, itu adalah metode saya ya sendiri. Mungkin kalau teman-teman lure maker lain dia punya cara-cara tersendiri, tapi ini saya membagikan cara-cara yang biasa saya pakai selama ini. Jadi ini sudah jadi, ya ini si boleng ini. Ya terima kasih kepada teman-teman semua Mas Bro. Selamat berkreasi, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Bagi Anda yang ingin berkreasi membuat soprok, bisa berguna nantinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.